Om Swastiastu, Bapak Ibu Guru. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi. Hari ini saya di sini hadir ke hadapan Bapak Ibu Guru bukan untuk menggurui atau memberi pengetahuan yang saya anggap berlebihan. Saya di sini bertujuan untuk berbagi. Jadi apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak dan dirasa ini bagus untuk Bapak Ibu guru, maka saya di sini tujuannya untuk berbagi. Nah, saya di sini berbagi dengan materi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi perkenalkan, nama Tiang adalah Iko Mangjuri Arta, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karangasem di SMK Negeri 1 Amlapura. Konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari ada 8, jadi skupnya ada 8. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran paradigma yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau berbeda-beda, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi pendahuluannya, Bapak Ibu bisa lihat gambar yang ada di depan. Kita sering sekali melihat anak-anak kita bonceng 3 tanpa helm. Alasannya sangat klasik. Tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Ini fenomena pendidikan kita, di mana kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Ini menjadi problem kita bersama dan menjadi pertanyaan besar. Apa itu disiplin? Ya. Oke. Setiap pagi kita selalu saja memberikan dorongan, motivasi di pagi hari di sekolah kita. Bahkan sampai harus 45 menit. 1 jam pelajaran kita habiskan untuk memberikan dorongan kepada peserta didik kita. Namun, harapan kita kadang berbanding terbalik. Kita seperti mendorong mobil yang mogok. Bukan hanya pada mogok, kita mendorong pada tanjakan, bukannya malah maju. Bahkan kita melihat peserta didik kita mundur ke belakang. Jika Bapak Ibu merasakan seperti apa yang saya rasakan, kita seperti mendorong peserta didik kita seperti mobil yang mogok dan mendorongnya di tanjakan, maka Bapak Ibu sudah berada di situasi yang tepat hari ini. Maka saya akan berbagi tentang disiplin positif. Tahukah Bapak Ibu, siswa-siswa kita sudah diciptakan oleh Tuhan itu dengan segala kecanggihan, segala kepintaran, bahkan lebih pintar dari artificial intelligence. Bukan karena mobil itu mogok, bukan berarti kita tidak bisa menggunakannya. Hanya saja mungkin saja kita tidak tahu bagaimana menggunakan mobil tersebut. Saya punya pengalaman menggunakan mobil sekolah kita yang baru. Mobil sekolah kita baru itu reborn, ya. Saya nggak tahu caranya menghidupkan seperti mobil yang saya miliki di rumah. Mungkin dengan starter tangan aja menggunakan di kunci itu mobilnya bisa jalan. Ternyata mobil Innova Reborn yang kita gunain di sekolah kita
itu menggunakan harus menginjak kopling terlebih dahulu, baru di starter, baru bisa hidup. Bayangkan ternyata saya nggak tahu menggunakannya. Nah, sama seperti siswa kita, anak-anak kita. Sebenarnya siswa-siswa kita itu adalah mobil mewah dengan segala kecanggihan. Hanya saja kita nggak tahu cara menggunakannya. Ada 10 autopilot anak-anak kita yang kalau kita kenali, itu siswa kita bisa bergerak maju tanpa perlu kita kendalikan. Ya, ada 10. Mari kita lihat. Yang pertama, ada manfaat. Kalau kita tahu manfaat, maka kita tidak perlu lagi diperintah. Contohnya, kalau Bapak Ibu tahu manfaat dari olahraga, saya yakin Bapak Ibu tidak perlu lagi diperintah untuk olahraga. Begitu juga dengan anak didik kita. Kalau kita tahu, atau kalau siswa tahu topi saat upacara manfaatnya agar kepala tidak panas, maka siswa tidak perlu kita marahi karena tidak pakai topi. Karena dia tahu manfaatnya. Oke. Yang kedua adalah kebanggaan. Banyak anak-anak melakukan sesuatu karena rasa bangga, karena keren. Jika kita bisa membuat atau menemukan sesuatu yang keren untuk mereka, maka mereka mau melakukannya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, makna. Kalau kita melakukan dan mendapatkan makna dari sesuatu, maka kita akan mau melakukannya. Contoh, kalau kita memberi bantuan ke orang lain dan merasa diri kita mendapatkan makna dari memberikan bantuan, maka kita akan terus memberi. Ya. Yang keempat adalah tantangan. Anak-anak tidak suka diperintah, tapi anak-anak suka diberikan tantangan. Kalau diberi tantangan, mereka ingin berusaha membuktikan. Yang kelima, ada pertanyaan yang menggugah kesadaran atau pertanyaan reflektif. Jadi pertanyaan reflektif itu penting. Contohnya, ketika siswa terlambat, kita tanyakan pada siswa, kamu tahukah bahwa datang tepat waktu itu penting? Ya. Terus, apakah kamu mau melakukan ke depannya? Bagaimana kamu memperbaiki situasi ini? Itu pertanyaan yang menggugah kesadaran. Ya. Dan masih banyak lagi. Yang keenam ada passion atau minat. Siswa mau melakukan karena mereka minat. Maka tugas kita adalah membantu anak-anak agar sesuai dengan passion mereka atau minat mereka. Ya. Yang ketujuh ada life purpose atau tujuan hidup. Seorang pendaki akan terus mendaki sampai puncak karena itulah tujuan hidupnya dia. Dia tidak peduli badai, hujan, seorang pendaki akan tetap fokus pada tujuannya. Maka kita harus tahu tombol life purpose atau tujuan hidup. Yang kedelapan adalah joy, kesenangan atau kebahagiaan. Anak-anak suka sekali game. Tidak ada salahnya kalau mengemas pembelajaran disematkan dalam sebuah permainan. Dan ada keyakinan. Banyak orang tergerak karena memiliki prinsip atau keyakinan seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, saling menghormati, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai ini sifatnya universal, tidak peduli warna kulit, agama, jenis kelamin, asal daerah. Nilai-nilai ini tetap dipegang teguh atau dijunjung tinggi. Yang kedelapan ada tombol autopilot kebutuhan. Kita makan bukan karena disuruh, tapi karena kita butuh. Oke, inilah tombol autopilot. Kalau jika kita mengenali dan menekan tombol ini, anak-anak kita akan melaju tanpa perlu dikendalikan. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi, apa itu disiplin? Ya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari
berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau disiplin positif adalah disiplin lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, saya ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Kisah seorang kakek tua yang bekerja puluhan tahun. Tugasnya sederhana. Tugasnya mengecek kunci pintu hotel. Setiap hari, kakek ini ditugaskan untuk atau bertugas bekerja sebagai tukang cek kunci pintu hotel. Selama sehari dia mengecek 10 kamar. Di hotel tersebut ada 300 kamar. Ya. Dia ngecek 10 per hari, begitu terus sampai 30 hari. Sampai ada pemuda yang bertanya, "Kakek, sepertinya pekerjaan kakek ini membosankan. Setiap hari harus mengecek pintu. Apakah kakek tidak bosan?" Jawaban kakek sungguh bijaksana. "Bayangkan, Nak, kalau saya tidak mengecek pintu, jika terjadi sebuah bencana, entah itu gempa atau hotel kebakaran, jika kuncinya rusak, maka bisa dibayangkan nyawa bisa melayang, atau tamu bisa di dalam terkunci dan nyawanya melayang." Nah, dari cerita ini ya, kita bisa tahu bahwa kakek ini bekerja bukan karena paksaan daripada manajer atau harus dikontrol oleh manajer, tetapi dia memiliki life purpose, ya, dan kebermaknaan. Dia bermakna sekali bekerja karena dia merasa bertanggung jawab jika kunci yang digunakan oleh tamu atau pengunjung itu rusak pada saat misalnya terjadi bencana atau hal-hal yang tidak terduga, gitu ya. Nah, disiplin positif perlu menumbuhkan kesadaran internal atau motivasi intrinsik, bukan kontrol dari luar. Selanjutnya ada konsekuensi logis, bukan hukuman. Saya akan bacakan sebuah cerita. Adi melakukan kesalahan dan dia dihukum untuk berdiri di depan ratusan temannya. Bagi beberapa temannya mungkin biasa saja, namun bagi Adi ini hal yang memalukan. Akibat kejadian ini, Adi tidak mau sekolah dan ingin pindah ke sekolah lain. Sepertinya Anda asing ya cerita-cerita seperti ini, ya. Nah, dari cerita Adi tadi, bahwa memberi hukuman kita anggap anak berubah, jera, dan merasa malu akan perbuatan, ternyata memiliki efek samping. Ada 4 efek samping memberi hukuman. 1, ketidakpercayaan. Contoh katanya seperti ini. "Ini tidak adil. Saya tidak percaya dengan orang tua atau orang dewasa." 2, memberontak. "Saya akan melakukan sebaliknya. Saya buktikan saya punya caranya sendiri." Yang ketiga, balas dendam. "Hari ini kamu boleh menang, tapi awas nanti." Akhirnya ban motor gurunya kempes. Ya. Yang keempat, ngeyel. Di depan bilang iya, tapi di belakang akan melakukan sebaliknya. Nah, ini adalah suatu hal yang bahaya sebenarnya. Ya. Ternyata hukuman yang kita anggap mengubah perilaku dapat berdampak psikologis pada anak. Dalam budaya positif, kita tidak lagi menggunakan hukuman, tapi konsekuensi logis. Apa bedanya konsekuensi logis dan hukuman? Ada 4 unsur, ya. Yang pertama, relatable atau berhubungan.
ketika siswa atau anak kita tidak melanggar ya, sorry Mbak, bukan tidak, tapi melanggar kesepakatan tentang buang sampah, ya, maka yang berhubungan dengan perilaku tersebut adalah buang sampah, bukan push up. Itu nggak berhubungan, ya. Yang kedua adalah respectful atau menjaga harga diri, ini tidak mempermalukan, ya. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, itu kita berdirikan di depan teman-temannya, itu sepertinya kita tidak menjaga harga dirinya. Kita pun sendiri ketika dikritik di hadapan banyak orang, itu mempermalukan, ya. Maka kita harus menjaga harga dirinya. Bagaimana? Ya, kita tahu sendiri. Mungkin dengan metode bawa ke belakang dulu, atau nanti kita tahu caranya, ya. Kita nanti bahas di sana. Yang ketiga harus seimbang dengan usianya, ya. Seimbang dengan usianya ini maksudnya apa? Kalau misalnya anak kita itu anggaplah umur 2 tahun, seperti anak saya, umur 2 tahun, memecahkan gelas, nggak mungkin dong kita harus suruh dia untuk membersihkannya, ya. Kalau misalnya anak remaja, ya harus membersihkannya. Kalau bisa, mengembalikan, ya. Tapi kalau anaknya umur 2 tahun, 5 tahun, sepertinya belum. Ya, harus sesuai dengan usianya, ya. Yang keempat, membantu siswa memperbaiki diri, bukan malah membuat dendam. Ini unsur dalam konsekuensi logis. Jadi konsekuensi logis itu bukan sekedar merubah perilaku, tapi memberi solusi atas perubahan seperti apa ke depannya. Ada 3 jenis konsekuensi logis. Yang pertama, ini bisa, dari ketiga ini kita perlu membuat kesepakatan dengan peserta didik, ya. Konsekuensi logis yang pertama itu adalah jika merusak maka memperbaiki, jika menghilangkan maka mengembalikan. Jika ada yang merusak fasilitas sekolah, maka anak harus memperbaiki. Ini konsekuensi logis yang natural, semua anak tahu, ya. Yang kedua, jika mengabaikan kewajiban maka kehilangan hak, most privilege, ya. Jika tidak mengerjakan tugas, maka kehilangan waktu istirahat atau bermain, ya. Ini nggak mungkin dong kalau misalnya dia nggak buat tugas lalu disuruh berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran berakhir. Nah, ini nggak logis, nggak relatable, nggak relate ya dengan apa yang harus diperbaiki, ya. Nah, ini kesepakatannya. Misalnya kayak saya dengan anak saya, jika keasikan bermain HP sesuai dengan kesepakatan, maka kedepannya waktu bermain HP dikurangi. Kalau misalnya anak saya karena umur 2 tahun gitu ya, hanya boleh nonton itu 1 jam dalam 24 jam. Kalau dia lebih daripada itu, maka besoknya harus dikurangi waktunya. Ini konsekuensi logis. Ini tidak hukuman, ya. Yang ketiga, kalau melakukan sesuatu berulang-ulang seperti bullying, maka diberi positive time out, ya. Karena jika anak ini terus diberikan berada di sana, akan merusak dari situasi lingkungan. Sekali lagi, ini perlu kesepakatan dengan peserta didik, konsekuensi logis ini, ya. Selanjutnya ada dorongan, bukan hadiah. Jika tadi hukuman diganti dengan konsekuensi logis, kalau sekarang hadiah itu harus diganti dengan apa dong ya, gitu ya. Oke, saya ceritakan sebuah kisah. Mungkin ini relate dengan kehidupan Bapak Ibu di rumah atau di sekolah. Kamar Agus berantakan, ya. Nah, untuk membuat Agus mau membersihkan kamar, orang tua memberi hadiah, ya. Ya, udah gitu kamarnya menjadi bersih. Oke. Kita anggap itu kamarnya ya, walaupun kamarnya hotel gitu ya, kita anggap aja ya. Ya. Lalu keesokan harinya, kamar Agus kembali berantakan. Nah, dan orang tua itu kembali
mengiming-imingi hadiah agar Agus mau merapikan tempat tidurnya. Tapi karena hadiahnya sama, maka Agus merasa bosan dengan hadiah tersebut. Lalu Agus tidak mau melakukannya. Nah, ini dampak dari hadiah. Hadiah akan menjadi adiktif dengan dosis yang terus bertambah, ya, dan terus bertambah. Oke? Nah, apakah kita pernah mengalami hal serupa? Mendorong anak dengan iming-imingi hadiah? Nah, ya. Sering ya? Sering atau pernah? Sering ya, sering dan pernah gitu ya. Nah, memberikan hadiah memang efektif agar anak-anak termotivasi melakukan sesuatu. Dan hadiah dianggap sah-sah saja dalam mendisiplinkan anak. Tapi apa betul? Coba kita tanyakan kembali. Coba perhatikan lebih detail. Pesan apa yang diterima anak ketika mendapat hadiah? Apakah mereka tumbuh kesadaran dengan hadiah? Apakah ada kesadaran jangka panjang oleh hadiah tersebut? Apakah mereka fokus pada perilaku atau hadiahnya? Nah, dalam budaya positif, hadiah ini dianggap sogokan orang dewasa untuk mengkontrol dan memanipulasi anak. Oke? Ingat, prinsipnya adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam atau motivasi intrinsik, bukan kontrol dari luar. Jika hukuman adalah sifatnya kontrol dari luar yang negatif, ya, hadiah juga sebenarnya adalah kontrol dari luar walaupun kesannya positif. Oke, coba bayangkan jika pendidik terus-menerus menggunakan hadiah, maka pendidik memerlukan modal yang sangat besar. Oke, ini saya kutip dari penelitian ya. Banyak penelitian, riset, dan juga jurnal ilmiah mengatakan bahwa siswa tidak termotivasi melakukan sebuah perbuatan positif saat hadiah dihilangkan. Karena hadiah tidak membantu siswa bertanggung jawab dan tidak membantu ketangguhan atau resiliensi, serta tidak membangun motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu tahu ya bahwa kenapa anak-anak generasi sekarang katanya by penelitian ini ya, bukan saya yang bilang, ada penelitian jurnal dan lain sebagainya, anak-anak Gen Z itu ya, generasi Z itu dibilang bahwa dianggap generasi strawberry, luarnya bagus tapi mudah sekali untuk hancur karena dia tidak punya ketangguhan. Mungkin saja ya generasi sebelumnya lebih banyak mengiming-imingi hadiah. Ingat ya, kita adalah petani ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara, kita dianggap sebagai petani. Maka jika hasilnya seperti itu ya, siapa petaninya? Ya. Oke. Lalu apa yang bisa menggantikan hadiah? Nah, ini pertanyaannya pasti seperti itu. Lalu apa dong yang bisa menggantikan hadiah kalau tadi hukuman adalah konsekuensi logis? Kalau hadiah apa dong ya? Oke. Hal yang bisa menggantikan hadiah adalah dukungan. Ya. Kita harus bedakan dukungan dan pujian, itu berbeda. Ya, ada beberapa perbedaan dan ini perlu kita pahami bersama agar Bapak Ibu bisa menerapkannya. Nah, kalau dukungan sifatnya spesifik pada perilaku. Contohnya, kamu sudah berusaha dan bekerja keras. Kamu layak mendapatkan hal yang terbaik. Itu dukungan. Yang perlu kita garis bawahi adalah berusaha dan bekerja keras. Kalau pujian, kamu hebat. Ini nggak jelas, sifatnya global.
Ya, tidak jelas. Kamu hebat, kamu bagus, keren. Nggak jelas. Tapi kalau dukungan sifatnya spesifik. Seperti tadi, digarisbawahi, berusaha dan bekerja keras. Selanjutnya ada memberi kepercayaan. Contohnya, bapak atau ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Sedangkan kalau pujian, sifatnya mengkontrol. Kamu harus mendengarkan kata bapak atau ibu karena kami senang. Itu pujian. Ya. Selanjutnya adalah mengajarkan refleksi dan keberanian. Ya. Contohnya, semua orang pasti pernah salah. Membuat kesalahan adalah suatu hal yang wajar. Ya. Kalimat refleksi. Dan selanjutnya ada pujian itu. Kalau pujian itu menjadikan takut berbuat salah. Contohnya, kamu memang anak yang patuh, tidak pernah mengecewakan bapak atau ibu. Ya. Oke, ini menurut Carol Dweck yang lahir 17 Oktober tahun 1946, adalah seorang profesor psikolog Louis dan Virginia Eaton di Universitas Stanford. Dweck ini dikenal karena karya tentang sifat psikologi pola pikir pertumbuhan. Pernah menyampaikan bahwa pujian ternyata berefek negatif terhadap siswa. Mereka yang mendapat pujian dari guru saat mengerjakan soal, dia cenderung mengerjakan soal yang lebih mudah demi mempertahankan pujian itu. Siswa tidak berani mengambil resiko, takut melakukan kesalahan. Oke? Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati dan bisa membedakan mana pujian dan mana dorongan. Oke? Selanjutnya kita mempelajari adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu seperti profil pelajar Pancasila ini, kita lihat beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Nilai-nilai ini tidak hanya dimiliki oleh ras atau golongan atau agama tertentu. Jadi semua agama, semua ras, semua suku bisa menerapkan ini. Ya. Dan bisa dilihat juga ada dari beberapa institusi atau organisasi. Selanjutnya kita belajar kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar yang kita ketahui, yang kita terpenuhi dan dengan baik. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebertahan hidup. Ya, ini bertahan hidup, ini paling dasar banget. Semua orang akan melakukan sesuatu untuk dia tetap bisa bertahan hidup, kecuali orang yang sorry to say depresi mungkin ya. Ini mungkin, tapi kita perlu menguatkan, ya. Kita perlu menguatkannya. Nah, apa saja itu bisa dilihat ya di bawah. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang selalu ingin diterima dan mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga ada kekuasaan atau penguasaan, ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Ini validasi daripada luar, ya. Kebebasan atau freedom. Ini mandiri,
memiliki pilihan, choice, ya. Semua orang ingin memilih berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dia anggap berharga. Ya, itu kebutuhan dasar semua manusia. Yang terakhir adalah joy atau kesenangan. Ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Semua orang suka dengan itu dan semua orang butuh dengan itu, ya. Oke. Ini motivasi berperilaku. Kembali kepada yang tadi. Kita itu ranahnya ada di ini ya Bapak Ibu ya. Ini ranahnya kita ingin membangun ini. Kalau ini tindakan yang tidak nyaman, hukuman, dan mendapatkan imbalan, kita tahu sendiri tadi. Tahu sendiri bahwa hukuman itu berdampak. Hadiah juga berdampak buruk. Kalau hukuman itu membuat orang menjadi dendam, kalau hadiah itu membuat orang bisa menjadi kecanduan, atau bahkan tidak mau melakukannya. Nah, kita perlunya di sini, ya, karena kalau hadiah terlalu, kita butuh modal yang besar untuk terus menerus supaya anak kita mau disiplin. Oke? Nah, maka yang terbaik yaitu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke. Ini ada hukuman. Bagaimana sifat-sifatnya? Ya, satu, tidak rencana, tiba-tiba gitu ya. Ketika siswa tidak mengerjakan, kamu silakan untuk membersihkan WC. Nah, itu tiba-tiba. Tidak ada dalam kesepakatan, tidak ada dalam perjanjian, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu disepakati sesuai dengan aturan, ditetapkan oleh semuanya, murid, siswa, guru. Karena kenapa yang terbaik itu adalah bukan terbaik ya, kita harus menghindari hukuman dan kita beralih ke konsekuensi logis, gitu ya. Karena itu yang akan mereka dapatkan di kehidupan kedepannya. Nanti mereka bekerja, bukan hukuman, tapi konsekuensi logis. Oke? Nah, yang di sini ada restitusi. Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini penyadaran, kesadaran, ya. Nah, prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru. Oke? Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, seperti tadi bahwa ketika tidak mengerjakan tugas, dia disuruh berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Ya, itu posisi penghukum. Kalau yang kedua itu tentang membuat merasa bersalah. Jadi siswa atau anak atau guru ini ya, guru juga menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merendah diri. Ya. Contohnya kayak gini. Ayolah anak-anak, ini demi bapak atau ibu. Ya, kamu tidak malu apa dengan orang tua kamu yang bla 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 sampai kamu seperti ini. Nah, ini kategori guru yang membuat rasa bersalah. Ya. Yang kedua ada teman. Jadi di sini seperti ayo, ada persuasifnya. Ayo. Kalian disiplin ya. Ayo. Enggak salah di sini menghukum juga enggak salah. Membuat merasa bersalah juga enggak salah. Menjadi teman juga tidak salah gitu. Tapi konsekuensinya harus kita perhitungkan. Ya. Jadi kayak misalnya kayak ngajak teman gitu, ayo supaya ayo dong kita disiplin supaya kamu bangga gitu. Enggak apa-apa, enggak salah. Hanya saja ketika dia menjadi teman gitu ya, dia akan terus addicted atau menempel dengan Bapak Ibu guru. Kita harus sadari bahwa siswa kita itu tidak bersama kita selamanya.
Mungkin bisa ingat selamanya, tapi tidak bersama kita selamanya. Jadi kita perlu menumbuhkan motivasi intrinsiknya, ya. Yang terakhir, yang keempat adalah posisi pemantau. Ya, berdasarkan nah ini posisi memantau ini berdasarkan peraturan-peraturan ya yang ada. Oke, posisi memantau ini misalnya kayak bawa buku apa ya, kesepakatan, buku tata tertib. Nah, ini. Kalau misalnya terlambat gitu, sesuai dengan tata tertib yang ada, tanpa pernah membuat dialog dengan anak, jadi langsung diberikan hukuman. Poin berapa gitu, itu posisi pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Ya, guru membuat suatu bersama dengan murid, ini kolaborasi. Silakan murid mempertanggungjawabkan, bukan ya, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini posisi 5 kontrol guru. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Oke, contohnya. Kalau siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara gitu ya, seperti itu. Kira-kira posisi kontrol yang seperti ini itu apa ya? Oke, saya pingin jawaban dari ibu-ibu yang ada di depan. Kalau Bu Restika itu yang pertama itu hormat ke tiang bendera selama sejam gitu, ya. Ini posisi apa ya Bu ya, gitu ya. Yang kedua apa gitu. Nanti kita lihat bersama jawabannya apa. Ya. Mudah-mudahan Restika bisa memahami. Silakan Bu Restika. Baik, terima kasih Pak Juri. Menurut saya, kalau ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, terus hormat pada bendera selama 1 jam, itu menurut saya itu hukuman. Ya. Terus yang kedua nih Pak, langsung. Boleh. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja. Menurut saya yang kedua ini adalah membuat merasa bersalah. Oke, terima kasih Bu Kandi Restika. Oke, kita perlu highlight ya. Kalau ya betul dari hukuman. Kenapa ini disebut hukuman Bu Restika, atau kenapa Ibu yakin bahwa itu tadi adalah hukuman? Gitu ya. Kenapa itu hukuman? Karena menurut saya itu pertama tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Terus yang kedua itu terjadi tiba-tiba. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Restika. Benar ya. Jadi kalau hukuman itu biasanya tidak berhubungan. Ya, tidak berhubungan. Terus terjadi tiba-tiba, tidak ada kesepakatan di awal. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, ada teman, pemantau, dan manajer. Oke, ada penghukum, membuat rasa bersalah, ada teman, manajer, atau pemantau. Ya. Kira-kira Bapak Ibu sedang ada di posisi yang mana? Ya. Ya, ini. Kalau penghukum, ada penghukum, membuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu berada di situasi atau posisi yang pemantau dulu, lalu ke manajer. Ya, kalau masih jadi penghukum, ya, ini pengertiannya ya. Jadi, oke. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berada di posisi yang pemantau menuju ke manajer. Ya. Kalau misalnya masih di penghukum, boleh nggak Pak? Boleh sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak salah kok gitu. Ya. Haruskah posisi guru di manajer semuanya? Nggak harus. Tapi sesuai nggak dengan nilai-nilai atau prinsip Bapak Ibu menjadi seorang pendidik?
Saya sering meledak-ledak nih Pak, saya kalau misalnya saat mengurus siswa yang sedang bermasalah gitu. Lalu saya berusaha untuk menghukum dia agar dia mendapat efek jera gitu. Boleh nggak? Jawabannya boleh Bapak Ibu. Tapi pastikan bahwa resiko yang akan diterima kalau misalnya siswa itu nanti mendapatkan perasaan tidak nyaman, atau bahkan nanti gurunya mendapatkan dendam daripada siswa gitu. Silakan Bapak Ibu yang memilih berdasarkan daripada resiko yang akan didapatkan gitu. Yang penting konsekuensinya bisa diterima sih. Ya. Kalau mau jadi manajer, nah ini kita bisa mendapatkan hubungan yang autentik ya, dengan siswa, happiness, semua win-win solution, dan kita mungkin bisa dikenang gitu. Karena kebanyakan kalau siswa gitu ya, alumni itu misalnya, alumni itu datang berkunjung ke sekolah, itu yang dikunjungi adalah yang berkesan. Siapa yang dikunjungi biasanya? Satu, ibu kantin. Karena ibu kantin lebih berkesan. Dia tidak menghakimi, dia tidak menghukum gitu ya. Dia mungkin pendengar yang baik gitu ya ketika saya nih dihukum gitu ya. Dan dia tidak menghakimi. Ya. Jadi ciptakan hubungan yang autentik dengan siswa supaya siswa bisa mengenang kita gitu. Selanjutnya keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kira-kira apa ya penyebabnya, atau kenapa ya kita memilih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, Ibu Restika, saya mau jawaban dari Ibu Restika terlebih dahulu. Ini Ibu Restika terlihat sangat antusias sekali mendengarkan gitu ya. Ya. Ibu Restika, tolong bantu dulu. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Pak Juri suka ngagetin saya deh Pak ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin karena peraturan kelas itu sifatnya memaksa dan biasanya itu dibuat oleh guru. Seperti itu. Terima kasih Bu Kade atas jawabannya. Betul sekali jawaban Bu Kade. Jadi keyakinan kelas itu lebih baik daripada peraturan. Karena kadang-kadang kalau guru memberikan peraturan itu berdasarkan point of view atau sudut pandang guru saja. Ya, guru saja. Jadi bagi guru baik, tapi bagi siswa merasa kok saya nggak didengarkan gitu ya. Maka perlu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini semuanya memberikan masukan, semuanya memberikan tanggapan, dan kita yakin bahwa kita semua baik guru, siswa mau melakukannya, gitu ya. Pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Ya, ini ciri-cirinya seperti apa pembuatan keyakinan kelas. Udah gitu, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sekali lagi sesuai dengan umur siswa ya, agar mereka bisa melakukannya. Yang selanjutnya terakhir adalah semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya. Oke, di sini segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Ada 3 Bapak Ibu yang perlu kita lihat bersama, bahwa
Segitiga restitusi memiliki tiga yang perlu kita pahami bersama. Yang satu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas tadi bahwa seperti yang digambar ini, saya membuat keyakinan kelas ketika pendidikan gitu ya, pendidikan guru penggerak. Selanjutnya kita gunakan itu sebagai fondasi agar kita bisa ingat, ya, ingat apa yang sebenarnya kita yakini dalam hidup ini gitu, prinsip-prinsip apa, nilai-nilai apa, ya. Oke. Apa sih yang disebut dengan menstabilkan identitas? Ya. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses dari bagian pembelajaran. Ya, ini menstabilkan identitas. Sebagai manusia itu kita tidak pernah bisa menjadi orang yang sempurna. Jika ekspektasi kita sempurna, gitu, sempurna tidak buat kesalahan, selalu membuat orang lain suka dan semua orang harus suka dengan saya, bagi saya itu adalah sebuah nilai yang tidak realistis. Bapak Ibu harus bisa realistis bahwa kita sebagai manusia bisa membuat kesalahan. Maka membuat kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar sebenarnya. Namun perlu diketahui bahwa konsekuensi dari sebuah kesalahan ada konsekuensi logis. Misalnya kalau kita merusak, maka harus mengembalikan. Ya. Oke, salah satu beberapa kata yang sering dikatakan atau kita bisa gunakan kalau ingin menstabilkan identitas siswa. Yaitu membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, benar, tidak ada manusia yang sempurna. Semua itu ada cacatnya, ada kekurangannya, ya, dan juga ada lebihnya. Bapak atau ibu juga pernah melakukan hal itu. Sebagai anak-anak kita juga pernah melakukan kesalahan, bukan? Gitu ya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini salah satu cara menstabilkan. Karena ketika siswa sedang dalam situasi bermasalah, gitu ya, siswa dalam situasi yang bermasalah, gitu. Kadang kita itu membuat siswa itu merasa tidak stabil atau dalam kondisi takut, marah, khawatir, cemas gitu. Kita harus stabilkan dulu agar dia bisa sadar, ya, memunculkan kesadarannya, ya, memunculkan kesadarannya. Pak, saya permisi. Boleh Ibu, ya, permisi dulu boleh. Ya, oke. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita harus memvalidasi tindakan yang salah siswa berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Tadi sesuai dengan basic need-nya, ya, basic need yang tadi. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih, ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih daripada ini gitu ya. Itu tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Bukan kita setuju dengan tindakan yang salah, tapi kita berusaha untuk
melihat berdasarkan siswa tersebut, ya, seolah kita bisa menyatu dengan tindakan tersebut, tindakan siswa. Ini butuh empati, ya. Ingat, empati bukan suatu bawaan dari lahir, ini perlu dilatih. Oke. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, ini adalah salah satu tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Bukan, sekali lagi disclaimer dulu ya, ini bukan kita setuju dengan tindakannya, tetapi kita berusaha untuk empati dengan perilaku anak, ya, agar anak tidak merasa dihakimi. Oke. Selanjutnya, ketiga, menanyakan keyakinan, ya, berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada nilai-nilai tertentu. Ya, apa yang kita percaya sebagai salah satu kata-katanya, ya, salah satu kata-katanya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kita kan keluarga nih. Jadi menurut kamu melakukan seperti itu seperti apa, gitu ya? Apa yang kamu percaya? Sekali lagi, ingat bahwa tombol untuk mengaktifkan siswa tanpa perlu kita menjaga anak tersebut, dalam artian harus berada di sampingnya terus, adalah salah satunya adalah pertanyaan yang menyadarkan atau pertanyaan reflektif. Seperti tadi, mobil itu bisa berjalan dengan kencang, ya, tanpa kita perlu kemudikan gitu, autopilot. Kalau sekarang itu kalau boleh sebut merek gitu, mungkin dari Amerika gitu ya, Tesla gitu, itu autopilot semuanya, ya. Oke, selanjutnya adalah apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Jadi kita punya nilai-nilai kebijaksanaan di sana. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya, gitu ya. Oke. Ini saya sedang melakukan salah satu contoh saya ketika saya melakukan segitiga restitusi kepada siswa agar siswa tersebut tidak merasa bersalah dan tahu apa yang harus dia lakukan berdasarkan daripada pemahamannya dia. Tugas saya hanyalah sebagai penuntun agar siswa tersebut bisa muncul kesadaran dalam dirinya. Oke? Silakan Bapak Ibu simak praktek segitiga restitusi saya ketika di sekolah ini. Iya, di pakai. Jadi pakai ini. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Tunggu ya Bapak Ibu. Tunggu Bapak Ibu ya. Ini saya perlu mengatur dulu suaranya agar masuk ya. Oke. Suaranya dari mana masuk ya? Kalau gitu saya pakai Bluetooth saja kalau gitu ya. Oke, silakan. Oke. Saya akan gunakan Bluetooth untuk bisa Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Bengay segitu mah. Onde no apa keadaannya harus?
Bluetooth connected. Malu dia. Kalau aku 3 poin aja. Karena rapat setengah 1 ya. Apa? Karena ben Permisi Pak. Nah, masuk. Wah, Apri. Hari ini Apri sepertinya terlambat. Ada apa ini? Maaf Pak, Apri datangnya terlambat karena tadi pagi Apri terlambat bangun. Oh, jadi Apri tergesa-gesa hari ini karena Apri terlambat bangun. Kalau boleh tahu kenapa Apri bisa terlambat? Semalam Apri tidurnya terlalu larut karena Apri nonton film. Oh, karena asik nonton film ya, jadi menyebabkan Apri terlambat bangun pagi. Nah, menurut Apri datang ke sekolah tepat waktu itu penting nggak sih? Iya Pak, itu penting, tapi terkadang susah sekali buat bangun pagi. Oh iya, memang terkadang kalau misalnya terlalu asik nonton, terlalu asik bermain, apalagi sampai larut malam tidurnya, kita sulit untuk bisa bangun pagi. Nah, menurut Apri, terlambat ke sekolah itu sesuai nggak dengan prinsip dan keyakinan Apri? Enggak Pak. Prinsip dan keyakinan yang bagaimana yang Apri percaya? Kedisiplinan dan bertanggung jawab. Ya, itu bagus. Bagaimana cara Apri supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Apri akan tidur lebih awal, terus memasang alarm agar Apri bisa bangun pagi tepat waktu. Bagaimana cara Apri bisa tidur tepat waktu? Apri akan mengatur waktu untuk menonton film dan juga belajar agar tidurnya tidak sampai larut. Itu ide yang bagus. Bapak percaya kamu bisa melakukan itu. Dan Bapak akan lihat apakah besok kamu datangnya terlambat lagi atau tidak. Selanjutnya, Bapak akan bekerja sama dengan sekretaris kelas kamu supaya ketika nanti kamu terlambat, nanti sekretaris kamu bisa menyampaikan itu kepada Bapak dan mari kita mencari solusi yang lain. Bapak bisa? Siap bisa. Oke, terima kasih Apri hari ini silakan duduk. Pak. di grup pelacokan. Ya Bapak Ibu. Saya sangat merasa senang sekali setelah mendapatkan bimbingan seperti tadi, karena ternyata guru-guru tidak selalu menghadapi permasalahan dengan amarah dan dengan menghukum kita. Nah, jika semua guru bisa menerapkan bimbingan seperti itu, kita sebagai siswa tentunya tidak akan takut lagi apabila kita melakukan kesalahan. Tetapi kita akan selalu bertanggung jawab atas kesalahan yang telah kita berbuat. Oke, jadi terima kasih perhatian Bapak Ibu guru ya. Tadi itu adalah paket segitiga institusi yang sudah saya lakukan di sekolah ini terkait dengan siswa yang terlambat. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakannya ketika melihat, karena kita sering sekali melihat siswa kita terlambat ya. Bukan sering ya, tapi maksudnya gini, ketika kita siswanya terlambat, lebih sering kita merasa emosi dan tak langsung ingin memberikan hukuman kepada siswa. Alangkah baiknya kita bisa menggunakan segitiga institusi dulu terlebih dahulu untuk bisa menenangkan siswa dan memiliki hubungan yang otentik dengan siswa ya. Nah, selanjutnya adalah ini. Dalam penerapan budaya positif, harapannya adalah anak-anak kita mencapai tujuannya melalui kedisiplinan diri. Tapi bentuk disiplin yang mereka terapkan adalah disiplin yang penuh ulas asih. Disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan secara universal. Disiplin yang dapat menumbuhkan percaya diri dan menumbuhkan rasa hormat untuk dirinya serta orang lain. Ya. Jadi itu harapan kita. Oke. Sekali lagi tidak ada anak yang terlahir dari awal itu nakal,
jahat gitu. Ada kebutuhan yang mereka belum terpenuhi, ya. Secara ulas asih kita perlu hadir untuk siswa dan memberikan tuntunan agar kita bisa menebalkan nilai-nilai budi pekerti, bukan menebalkan nilai-nilai yang kita anggap itu adalah tidak sesuai dengan norma sosial atau norma yang ada, ya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa mendengarkan, berbagi hari ini saya. Sekali lagi saya tidak menggurui, saya tidak merasa bahwa diri saya lebih baik daripada Bapak Ibu, tetapi saya berbagi agar kedepannya gitu ya, kedepannya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih baik, ya. Nah, sekian Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Udah, tinggal ada